Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kerja kami dengan judul Persepsi Masyarakat Kontemporer dalam Negara Pancasila dengan dosen pengampun Muhammad Salisul Hakim SIP MSc. Disusun oleh yang pertama Hairul Taupan, yang kedua Isnaini Matul Liliin, yang ketiga Kastari Ananda Putri, keempat Afina Rusida Rahmani, kelima Fitri Akbar Fauziah, keenam Rini Nuraini Kadir. Selanjutnya pembaca pertama Kastari Ananda Putri, dipersilakan. Masyarakat kontemporer adalah manusia atau individu yang hidup setelah era reformasi. Masyarakat kontemporer memiliki 3 ciri utama. Pertama, masyarakat berpaham liberal yang hidup di daerah perkotaan. Kedua, masyarakat struktural yang hidup di kota dan di perdesaan yang patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya pembaca kedua Fitri Akbar Fauziah. Masyarakat Indonesia kontemporer memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, manusia Indonesia berpaham liberal atau MIL yang hidup di perkotaan dengan ciri terbuka, memiliki kesadaran menggunakan teknologi informasi di semua bidang kehidupan, memiliki kesadaran berpendidikan yang tinggi, konsumeris, cenderung sekuler dan postmodern, serta menjadi bagian dari kapitalis. Kedua, masyarakat Indonesia strukturalis atau MIS yang hidup di kota dan di pedesaan Indonesia dengan ciri-ciri patuh kepada pimpinan, kesediaan hidup dalam sistem patroklian, menganut salah satu ideologi kemasyarakatan, keagamaan, guyup, memiliki akses ke dunia pendidikan yang terbatas, umumnya menjadi kelompok pekerja dan cenderung menjadi bagian dari masyarakat modern. Untuk yang ketiga, masyarakat Indonesia marginalis atau MIM, yang hidup di pelosok-pelosok kota, pedesaan, dan pulau-pulau terpencil, daerah-daerah perbatasan dengan akses transportasi dan komunikasi minimal, kekurangan gizi, kurang pendidikan tradisional, dan menjadi korban dari sistem-sistem sosial dan politik. Pada masa kontemporer ini muncul tuntutan refleksi pada negara yang bukan hanya sekedar meninggikan Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan juga eksistensi ideologi tersebut dalam mewujudkan tujuan negara. Trauma terhadap politik, aliran dan kepemimpinan nasional yang tidak efektif membuat rakyat lebih memilih pemimpin berbasis kinerja daripada ideologi. Meskipun simbol keislaman memainkan sentimen pemilih muslim, namun selama yang ditawarkan bersifat normatif, maka hampir dipastikan masyarakat tidak tertarik. Masyarakat yang mulai terbuka dan terlibat aktif dalam partisipasi politik sekarang lebih cenderung berpikir kritis. Setelah melalui proses pembelajaran politik pada era-era sebelumnya, sehingga lebih mengutamakan populisme yang memihak pada kepentingan rakyat. Kualitas dan kinerja dalam kepemimpinan yang konkret menjadi daya tarik bagi masyarakat luas yang diharapkan menjadi tokoh panutan bagi elit pejabat lainnya. Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia umumnya bersikap positif terhadap modernitas, namun kelompok garis keras justru bersikap reaksioner. Kelompok garis keras menganut paham absolutisme dan tidak berkompromi, intoleran terhadap berbagai sudut pandang, bahkan keragaman dianggap sebagai kontaminasi kebenaran yang diyakini. Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal.
menjadi modal sosial dan budaya penting untuk maju, menjadi unggul dan berperadaban tinggi. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Dalam lintasan perjuangan kemerdekaan dan lahirnya NKRI, itu sesungguhnya terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita yang fundamental untuk diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan menuju kehidupan kebangsaan yang berkemajuan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan berkebangsaan yang majemuk. Muhammadiyah memandang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila yang ditegakkan dalam falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Dar al-Ahdi dan tempat pembuktian atau kesaksian atau Dar Asyahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai, yaitu Dar as-Salam menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu suatu negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah. Dalam negara Pancasila terkandung paham nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan orientasi kebangsaan, serta menjadi bingkai pandangan negara bangsa. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia haruslah berada dalam kerangka dasar negara Pancasila dan diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita nasional sesuai dengan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, presentasi dari kami mungkin cuma ini bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berkah bagi semuanya, khususnya kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.